Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadirin yang saya hormati semua. Hadirin sekalian, izinkan saya memulai dengan sebuah kisah yang dekat di hati kita. Bayangkan, seorang gadis muslim jatuh cinta kepada pemuda Kristen. Mereka bertemu di kampus, sering berbagi mimpi tentang masa depan, dan membangun ikatan yang tulus dan kuat. Tapi, begitu keluarga tahu tentang perbedaan agama mereka, apa yang terjadi? Ancaman untuk memutuskan hubungan, tekanan dari lingkungan luar, bahkan kata-kata kasar yang menyakiti dari masyarakat. Kisah seperti ini bukan sekedar cerita. Ia mencerminkan pengalaman nyata ribuan orang di negeri kita yang penuh keberagaman. Kita akan bahas masalah yang ada, alasan kuat mengapa kita perlu menerimanya, dan langkah-langkah nyata untuk menyelesaikannya. Mari kita jalani diskusi ini bersama, karena cinta yang tulus seharusnya tidak jadi korban prasangka lama. Pertama, mari kita hadapi masalahnya dengan jujur, seperti teman yang saling curhat. Cinta beda agama di Indonesia seringkali membawa konflik yang dalam dan menyakitkan. Masalah terbesar yang kita hadapi adalah stigma sosial yang begitu kuat, di mana pernikahan sangat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap agama atau budaya keluarga. Berdasarkan data dari Kementerian Agama, lebih dari 70% kasus perceraian di kalangan pasangan muda berawal dari tekanan keluarga soal perbedaan keyakinan. Bayangkan betapa hancurnya keluarga yang tercerai-berai, anak yang kehilangan kasih sayang orang tua, dan luka emosional yang kuat. Di masyarakat luas, pasangan seperti ini sering dikucilkan, terutama di daerah pedesaan, di mana gosip bisa berubah jadi pengusiran atau bahkan kekerasan. Belum lagi di media sosial, isu ini sering dimainkan untuk memicu perselisihan antar agama, seperti kasus-kasus intoleransi yang kita lihat akhir-akhir ini. Ini bukan hanya urusan hati dua orang, ia bisa menggoyahkan persatuan kita sebagai bangsa. Jika dibiarkan, masalah ini akan melemahkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang saatnya menyatukan kita semua. Hadirin yang saya sayangi, masalah seperti ini lahir dari ketakutan akan berbeda dan kurangnya permasalahan satu sama lain. Tapi, kita tidak boleh diam saja. Kita harus bergerak maju sekarang. Izinkan saya sebagai alasan-alasan kuat mengapa cinta beragama perlu kita hadapi, dan bahkan hargai sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Pertama, dari Pancasila dan cerita sejarah bangsa kita sendiri. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya mengajak kita untuk saling menghormati keberagaman. Ingat saja Soekarno, bapak bangsa kita, yang menikahi Fatmawati dari latar belakang berbeda, dan ia membangun negara dengan semangat persatuan. Atau di zaman sekarang, pasangan seperti Raline Shah dan suaminya yang campur latar belakang. Hidup harmonis sambil berkontribusi saling di masyarakat. Penelitian dari Pusat Studi Agama dan Kehidupan di Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa keluarga campur agama biasanya lebih terbuka, dengan anak-anak yang tumbuh jadi orang-orang adaptif dan penuh ide baru. Mereka belajar menghargai perbedaan sejak kecil yang bisa mengurangi konflik di masa depan. Bukankah ini justru kekuatan bagi Indonesia yang beragam? Menolak cinta seperti ini berarti menahan kemajuan. Menerimanya berarti memperkuat ikatan kita sebagai satu bangsa. Kedua, dari ajaran agama yang kita anut, semua agama utama di Indonesia mengajarkan kasih sayang tanpa paksaan. Dalam Islam, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 bilang, La ikraha fiddin, tidak ada paksaan yang beragam dalam beragama. Kristen dalam Matius 22:39, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Hindu dan Buddha pun menekankan kedamaian dan harmoni. Jika agama kita ajarkan perdamaian,
Mengapa kita pakai untuk memisahkan orang? Cinta beda agama malah bisa jadi jembatan antar umat beragama, membuktikan bahwa Tuhan itu satu, walau kita panggil dengan cara berbeda. Alasan-alasan ini sederhana tapi kuat. Cinta bukan musuh, tapi anugerah yang membuat hidup kita lebih kaya. Saudara-saudara yang saya hormati, pidato ini bukan sekedar kata-kata, ia panggilan untuk kita bertindak. Masalah cinta beda agama ada di sekitar kita. Stigma yang memecah belah, tekanan yang menyakiti hati. Tapi dengan alasan yang kuat dan hak kita sebagai manusia, Pancasila dan ajaran agama, plus solusi seperti pendidikan, dialog, dan kebijakan yang bijak, kita bisa ubah semuanya jadi harmoni. Mari dukung pasangan yang saling mencinta, ajarkan toleransi pada anak dan cucu, dan bangsa Indonesia yang benar-benar satu hati. Cinta beda agama bukan hal aneh, ia jembatan menuju esok yang lebih cerah. Mulai dari kita masing-masing, bukan hati. Ulurkan tangan dan bilang, saya di sini untuk mendukung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.